Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview produk hasil pengembangan media pembelajaran Papamod Game. Papamod Game merupakan permainan papan yang dibuat untuk mempelajari materi tentang pasar modal. Di sini terdapat box yang dibuat sendiri menggunakan karton board dengan ukuran 40 cm dikali 28 cm dikali 6 cm, lalu dilapisi dengan stiker berbahan vinil. Nah, di bagian tutup juga dipasang magnet agar box tidak mudah terbuka. Jika tutup boxnya dibalik, langsung dapat berfungsi sebagai papan utama yang digunakan sebagai bagian utama jalannya permainan. Di dalam boxnya juga terdapat perangkat permainan yang digunakan untuk bermain dan juga terdapat petunjuk permainan. Pertama, kartu. Terdapat beberapa jenis kartu. Yang pertama ini kartu kuis. Nah, kartu kuis ini didapat ketika pemain berhenti di kotak perusahaan. Berisikan soal-soal yang harus dijawab oleh pemain. Terdapat juga QR code jika pemain ingin mengetahui penjelasan dari jawaban soal tersebut. Kedua, kartu umum didapat ketika pemain berhenti pada kotak bertanda tanda seru. Isinya yaitu berisi pengetahuan tambahan dan juga berisikan kasus yang berhubungan dengan naik turunnya harga saham. Lalu di sini terdapat kartu untuk men-scan video yang nantinya dapat ditonton oleh para pemain. Kartu saham digunakan sebagai sertifikat kepemilikan saham. Terdapat harga beli dan harga denda jika pemain berhenti di kotak perusahaan yang bersangkutan. Lalu terdapat petunjuk permainan yang dapat dibaca oleh pemain sebelum mengikuti permainan. Lalu ada kartu scan untuk melihat video cara bermain Papamod Game. Di sini juga terdapat QR code scan untuk mendownload aplikasi Papamod Game. Lalu ada uang. Terdapat 4 jenis nominal uang. Nominal 100, lalu nominal 300, nominal 1000, dan juga nominal 3000. Uang ini digunakan untuk bertransaksi, membeli dan menjual saham maupun membayar denda. Selanjutnya ada pion, dibuat sendiri menggunakan bahan kaca akrilik. Pion pada Papamod Game terdiri dari 2 buah pion emiten, 2 buah pion investor, dan 1 buah pion pengawas. Lalu ada dadu yang juga dibuat sendiri menggunakan bahan kayu. Dadu digunakan untuk menentukan jumlah langkah pemain di setiap gilirannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain Papamod Game ini. Pemain yang pertama, pastikan masing-masing pemain sudah membaca petunjuk permainan dan mendownload aplikasi yang tersedia pada kartu. Pemain terdiri dari minimal 2 pemain dan maksimal 5 pemain, ditambah 1 orang sebagai pengawas yang mengerti tentang pasar modal. Sebelum bermain, diberikan modal sebesar 10.000 kepada masing-masing pemain. Lalu pemain melakukan switch untuk menentukan siapa pemain yang jalan pertama. Pemain selanjutnya ditentukan sesuai dengan arah jarum jam. Lalu pemain mengocok dadu untuk menentukan jumlah langkah pemain. Jika pemain berhenti di kotak perusahaan, maka pemain mendapatkan kartu kuis yang harus dijawab. Jika pemain berhenti di kotak perusahaan, maka pemain mendapatkan kartu kuis yang harus dijawab. Jika pemain tidak bisa menjawab, maka akan dikenakan denda. Jika pemain dapat menjawab, maka pemain boleh membeli perusahaan dengan membeli lembar saham. Cara membayarnya adalah melihat harga saham yang tertera pada kartu,
Jika pemain sudah membayar kepada bank, maka pemain akan diberikan 1 lembar sertifikat. Jika pemain lain berhenti di kotak perusahaan yang sudah dimiliki oleh orang lain, maka pemain tersebut diberikan kartu kuis. Pemain mengambil kartu kuis. Jika dia tidak bisa menjawab soal, maka pemain tersebut diberikan denda sebanyak yang tertera pada kartu. Nah, denda dibayarkan kepada masing-masing pemain yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Setelah itu, pemain lain mengocok dadu lagi. Nah, berhenti di kotak merah. Jika ada pemain yang berhenti di kotak merah, maka pemain harus mengambil kartu umum. Kartu umum ini dapat berisi pengetahuan tambahan yang akan menambah pengetahuan para pemain, ataupun juga bisa berisikan kasus-kasus yang berhubungan pada saham. Selanjutnya, jika ada pemain yang berhenti di gedung sekuritas, maka pemain tersebut boleh memilih untuk berhenti di kotak mana saja sesuai yang ia inginkan. Nah, lalu jika terdapat pemain yang berhenti di kotak berwarna hijau, maka pemain tersebut boleh mengambil kartu putih ini, kartu yang berisikan link maupun QR code video. Dan jika telah menonton videonya, maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar 6.000. Selanjutnya, jika terdapat pemain yang melewati kotak berwarna kuning, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar 3.000. Pemain yang paling banyak memiliki uang dan saham atau paling banyak memiliki harta, maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya. Kalian pernah kan membeli sesuatu di pasar tradisional? Kalau pernah, berarti kalian sudah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini peran dan fungsi pasar modal. Tahukah kamu peran dan fungsi pasar modal? Pasar modal memiliki fungsi untuk menghubungkan investor, perusahaan, dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan. Sekian review dari produk media saya. Terima kasih.